Makanya sebagian orang mengatakan bahwa Ahok bukan lagi selevel gubernur Jakarta, tapi seharusnya bisa selevel pemimpin nasional. Tapi sayangnya banyak yang tidak bisa menerima dia karena masalah SARA dan ada kelompok yang takut lahan basahnya menjadi kering. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Akhirnya, pada tanggal 2 Mei kemarin, Ahok resmi menayangkan video YouTube Ask Ahok Anything atau A3. Video ini adalah soal tanya Ahok apapun seputar Jakarta. Jawaban dari pertanyaan itu ditayangkan di YouTube episode pertama. Sebenarnya, kalian sudah tahu, Ahok itu bukan orang sembarangan. Maksudnya bukan orang sembarangan itu, bukan berarti dia orang bangsawan atau dari keluarga konglomerat. Bukan itu. Ahok bukan orang sembarangan karena pemikirannya. Kalau menurut saya sangat luar biasa. Sangat out of the box atau di luar kotak dalam arti yang positif. Jangan samakan dengan pemikiran out of the box versi Anies. Kalau Anies sih lebih ke arah ngawur dan lucu. Out of the box versi Anies lebih ke arah malu-maluin, tidak membuat Jakarta menjadi sebuah kota kebanggaan. Ada beberapa hal yang dibahas Ahok di video itu, tapi kebanyakan adalah program-program yang tidak sempat Ahok laksanakan ketika dia masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah bagaimana mengatasi kemacetan dan pembatasan kendaraan. Ahok mulai dengan konsep yang dulu ingin dia lakukan, yaitu lahan milik Pemprov DKI dijadikan superblok. Kenapa superblok? Karena Ahok berpikir pasangan suami istri yang pergi bekerja, kadang jaraknya jauh, habis banyak waktu di jalan, kadang 4-5 jam sehari, dan itu menguras energi, membuat hubungan sosial jadi tidak baik, waktu bersama keluarga juga tidak ada. Mau beli rumah di Jakarta yang dekat tempat kerja kadang tidak terjangkau karena di mana-mana kota maju itu harga rumah sangat mahal. Makanya dibangun apartemen yang disewakan murah seharga sewa kos bulanan. Dengan harga terjangkau mereka bisa sewa dan akhir pekan mereka bisa pulang ke rumah. Dari sini ada banyak biaya dan waktu yang bisa dihemat. Bisa dialihkan untuk sesuatu yang lebih penting, sehingga kendaraan dari luar kota yang kerja di Jakarta bisa berkurang. Selain itu, Ahok juga berpikir akan membuat parkir besar yang murah, bahkan gratis. Salah satunya adalah parkir bawah tanah di Monas, yang luasnya sekitar 70 hektar, sehingga beban jalan protokol di sekitar sana bisa berkurang. Kemudian Ahok juga bilang, lahan di Jakarta terbatas. Bagaimana menambah lahan selain lahan milik Pemprov DKI? Ahok juga punya solusi, yaitu konsep 1 ditukar 3, tapi hunian vertikal. Misalnya ada lahan 1 hektar, setengah hektarnya dijadikan taman atau jalan untuk pejalan kaki. Selain itu, Ahok juga bilang, gedung-gedung tinggi di Jakarta di jalan besar pada umumnya ada sekat dan pagar, sehingga orang-orang kalau keluar makan siang bawa kendaraan, tambah macet. Solusi dia adalah sekat dihilangkan, atau kalau bisa dibangun terowongan bawah tanah, sehingga pejalan kaki nyaman dan tidak perlu bawa kendaraan. Pertanyaan kedua adalah soal banjir. Ahok bilang pengendalian banjir sudah ada sejak zaman Belanda, kajiannya sudah banyak. Konsepnya adalah bagaimana bukan menahan air, karena air mau ditahan kayak gimana pun pasti akan meluap. Yang paling penting adalah bagaimana mendistribusikan air secara merata. Ada yang menarik, Ahok ada bahas soal sumur resapan. Kata dia, tidak semua tempat cocok dijadikan sumur resapan. Hanya tempat yang resapannya bagus yang dibuat. Kalau bicara soal sumur resapan, pastinya kalian langsung teringat dengan Anies. Sumur resapan era Anies dibuat di sembarang tempat, seolah asal jadi dan tidak melalui kajian yang serius. Makanya dulu ada banyak keluhan.
Jalan yang ada sumur resapan rata-rata rusak dan banyak yang tetap tergenang air. Alasannya simpel, karena tanahnya tidak bisa menampung air. Selain itu, Ahok juga bicara soal waduk fluid dan memanfaatkan seribuan jalur air dan selokan yang saling terhubung. Ahok yakin Jakarta bisa terbebas dari banjir, asalkan tanggul, waduk, pompa air dijaga. Kemudian Ahok ditanya soal non-aktivasi EKTP Jakarta bagi warga Jakarta yang berada di luar Jakarta. Jawaban Ahok cukup menarik. Ahok kasih analogi. Misalnya, ada warga Jakarta yang bekerja atau ditugaskan bekerja di luar Jakarta selama setahun. Masa harus kehilangan KTP Jakarta? Betapa repotnya mereka harus mengurus banyak hal, misalnya bank dan lain-lain. Misalnya yang punya rumah di Jakarta, KTP non-aktif, sertifikat rumah nanti atas nama siapa? Gimana gantinya? Jualnya gimana? Kepemilikan mobil dan motor, gimana lagi itu? Bagi Ahok jangan merepotkan orang, seperti misalnya ganti nama jalan. Bagi Ahok itu merepotkan warga. Semua dokumen yang berkaitan dengan itu semua harus diganti. Makanya Ahok lebih penting gimana perut warga Jakarta kenyang dan pikirannya tenang. Jangan sibuk soal administrasi yang kemudian bakal melahirkan banyak oknum pungli dan makelar yang mengurus itu semua. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara Jakarta menerapkan kembali e-government. Jawaban Ahok cuma satu, yaitu transparansi. Dan kita tahu setelah Ahok lengser, era berikutnya adalah kebalikannya. Transparansi jadi barang langka. Saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut soal ini. Karena sudah cukup hanya dengan satu kata. Ahok sudah pernah melakukan itu ketika memimpin Jakarta. Kalau kalian simak dari awal sampai akhir, kalian pasti setuju kalau Ahok itu pemikiran dan visinya the next level. Bahkan Anies itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Ahok. Anies mungkin juara dunia soal menata kata dan retorika, tapi pemikiran yang logis dan bisa diimplementasikan dari Ahok punya. Makanya sebagian orang mengatakan bahwa Ahok bukan lagi selevel gubernur Jakarta, tapi seharusnya bisa selevel pemimpin nasional. Tapi sayangnya banyak yang tidak bisa menerima dia karena masalah SARA dan ada kelompok yang takut lahan basahnya menjadi kering. Lawan Ahok itu banyak, sangat banyak. Satu orang Ahok aja kadang harus dilawan oleh banyak orang sekaligus. Skill Ahok ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kalau kalian masih belum percaya, coba deh kumpulin semua kepala daerah. Coba dengarkan paparan dan solusi mereka. Saya yakin tidak banyak atau mungkin tidak ada yang seperti Ahok. Tapi itulah kebanyakan orang lebih melihat identitas dan latar belakangnya ketimbang kemampuannya menyelesaikan masalah di Jakarta. Saya melihat Ahok masih ada niat untuk memimpin Jakarta. YouTube ini adalah pemanasan sekaligus sebagai perkenalan untuk warga. Tapi semoga saja dia diberi kesempatan. Kalau warga masih mau-maunya dibodohi dengan politik praktis dan jualan agama, ya apa boleh buat. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.